Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israhli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yaitu mengenai analisis MANOVA, yaitu one way dan two way yang beranggotakan Alifah Rafi'ah, saya sendiri Muhammad Fuad Noval Anas, yang ketiga Rahma Aini Jufri, yang keempat Suci Aulia Maharani, yang kelima Muhammad Hilman Asyidik. Nah, analisis ada pun yang melatar belakangi itu analisis MANOVA atau multivariate analysis of variance merupakan pengembangan dari ANOVA yang digunakan ketika terdapat lebih dari satu variabel dependen atau respon yang ingin diuji secara bersamaan. Berbeda dengan ANOVA, biasanya yang hanya melihat perbedaan pada satu variabel, MANOVA mampu mempertimbangkan hubungan antar variabel respon hingga hasil analisis menjadi lebih komprehensif. Metode ini banyak digunakan dalam penelitian eksperimen sosial, pendidikan maupun kuliner karena dapat menguji pengaruh beberapa faktor terhadap kualitas hasil yang diukur dari berbagai aspek. Dalam makalah ini dibahas dua kasus penerapan MANOVA, yaitu kasus pertama one way MANOVA yang meneliti pengaruh tiga metode memasak ikan terhadap 4 aspek penilaian, yang dimana aroma, rasa, tekstur, dan kelembapan. Serta kasus kedua, two-way MANOVA yang meneliti tingkat stres guru berdasarkan tingkat sekolah itu terbagi 3, SD, SMP, dan SMA, dan jenis kelamin terbagi 2, laki-laki dan perempuan. Dengan 4 aspek penilaian yaitu hubungan dengan administrator, kolega, orang tua, dan siswa. Melalui analisis ini dapat diketahui apakah faktor-faktor tersebut berpengaruh signifikan secara simultan maupun parsial terhadap variabel respon yang diamati. Ya, mungkin yang berikutnya contoh kasusnya akan dijelaskan oleh teman kelompok saya. Padanya saya persilahkan. Baik, terima kasih. Adapun contoh kasusnya yang pertama itu, Batten, Cage, dan Bader, 3 penelitian kuliner, ingin mencari metode terbaik untuk memasak ikan yang menghasilkan cita rasa terbaik. Mereka merancang 3 metode memasak berbeda, yaitu metode 1, metode 2, dan metode 3. Lalu memasak 12 ikan menggunakan masing-masing metode tersebut. Setelah ikan selesai dimasak, mereka mengundang sejumlah juri profesional untuk memberikan penilaian terhadap hasil masakan berdasarkan 4 kriteria utama. Yang dimana ya satunya itu aroma, ya duanya itu rasa, ya tiganya itu tekstur, dan yang empatnya itu kelembapan. Setiap juri memberikan skor untuk masing-masing ikan pada setiap kriteria, menghasilkan data lengkap yang akan digunakan untuk analisis. Next. Berdasarkan tabel di atas, dilakukan pengujian terhadap 3 metode memasak dengan nilai 4 aspek mutu, yaitu aroma, rasa, tekstur, dan kelembapan. Setiap metode menghasilkan nilai yang bervariasi pada masing-masing kriteria. Secara umum, setiap metode menunjukkan perbedaan skor yang dapat mencerminkan variasi hasil olahan makanan. Data ini selanjutnya dapat digunakan untuk menganalisis apakah terdapat perbedaan yang signifikan di antara ketiga metode memasak terhadap kualitas produk yang dihasilkan berdasarkan 4 parameter tersebut. Next. Adapun model linear yang dimana Y sub IJ sama dengan MU ditambah T sub I ditambah epsilon sub IJ. Atau nilai pengamatan ke J pada perlakuan ke I sama dengan rata-rata umum ditambah dengan pengaruh perlakuan ke I dan galat acak. Next. Adapun hipotesis yang digunakan yang pertama, hipotesis secara simultan, yang dimana H0-nya tidak ada pengaruh metode memasak terhadap aroma, rasa, tekstur, dan kelembapan pada ikan. H1-nya ada pengaruh metode memasak terhadap aroma, rasa, tekstur, dan kelembapan pada ikan. Yang kedua itu hipotesis secara parsial. Pertama, hubungan dengan aroma, yang dimana H0-nya tidak ada pengaruh metode memasak terhadap aroma ikan, H1-nya ada pengaruh metode memasak terhadap aroma ikan. Yang kedua, hubungan dengan rasa, yang dimana H0-nya tidak ada pengaruh metode memasak terhadap rasa ikan, H1-nya ada pengaruh metode memasak terhadap rasa ikan. Yang ketiga, hubungan dengan tekstur, yang dimana H0-nya tidak ada pengaruh metode memasak terhadap tekstur ikan, H1-nya ada pengaruh metode memasak terhadap tekstur ikan. Yang terakhir, hubungan dengan kelembapan, yang dimana H0-nya tidak ada pengaruh metode memasak terhadap kelembapan ikan, H1-nya ada pengaruh metode memasak terhadap kelembapan ikan. Baik, itu saja saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator.
Ya, baik, mungkin kita langsung saja kepada hasil dari contoh kasusnya kepada teman saya yang menjelaskan berikutnya. Saya persilahkan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis dalam RStudio, di mana yang pertama itu kami memanggil beberapa package yang dibutuhkan. Yang pertama Red Excel itu untuk membaca file Excel. Yang kedua DPLDR untuk mengolah data. Yang ketiga MVN untuk uji normalitas multivariat. Yang keempat BioTools untuk uji homogenitas covariance. Dan yang terakhir yaitu RFID Memora sebagai pendukung analisis multivariat lainnya. Selanjutnya itu kami melakukan import data dari file Excel. Kemudian mengubah kolom kolom metode menjadi faktor. Karena pada variabel ini itu kami menggunakan kategori perlakuan. Selanjutnya eh, next selanjutnya fungsi head data, di mana ini digunakan untuk menampilkan 6 baris pertama agar memastikan data sudah terbaca dengan benar. Next. Nah, sebelum melakukan uji MANOVA, kami melakukan uji homogenitas matriks covariance dengan menggunakan box M-test, di mana fungsi box M ini digunakan untuk melihat apakah variance covariance antar kelompok sama. Hasilnya, p-value itu sebesar 0,8567, di mana ini lebih besar dari 0,05, sehingga asumsi homogenitas terpenuhi. Next. Nah, selanjutnya itu kami melakukan uji normalitas multivariat, di mana data dibagi berdasarkan setiap metode, lalu diuji normalitas multivariatnya dengan fungsi MVN dari package MVN tadi. Hasilnya, uji menunjukkan bahwa semua metode memiliki p-value lebih besar dari 0,05. Artinya setiap kelompok itu berdistribusi normal multivariat. Next. Next lagi. Nah, selanjutnya itu analisis MANOVA, di mana kami menggunakan 4 variabel respon dan satu faktor, yaitu metode. Kami menggunakan uji Wilks Lambda sebagai uji utama. Hasilnya itu menunjukkan bahwa nilai p-value itu jauh lebih kecil dari 0,05. Artinya secara simultan terdapat perbedaan yang signifikan antar metode. Next. Selanjutnya itu analisis lanjutan per variabel atau ANOVA. Langkah ini dilakukan untuk melihat variabel mana saja yang berkontribusi terhadap perbedaan tersebut. Dapat dilihat bahwa hasil ANOVA yang mana variabel Y2 dan Y3 itu signifikan karena p-value-nya lebih kecil dari 0,05. Sedangkan Y1 dan Y4 dapat disimpulkan bahwa hasil uji MANOVA yang dilakukan terhadap 3 metode memasak dengan 4 variabel penilaian, yaitu aroma Y1, rasa Y2, tekstur Y3, dan kelembapan Y4. Diperoleh nilai Wilks Lambda sebesar 0,22005 dengan p-value lebih kecil dari tingkat signifikansi, yaitu 0,05. Di mana hal ini menunjukkan bahwa metode memasak berpengaruh signifikan secara multivariat terhadap kualitas hasil masakan ikan. Hasil uji lanjut ANOVA menunjukkan bahwa variabel rasa Y2 dan tekstur Y3 berbeda signifikan antar metode. Sedangkan aroma Y1 dan kelembapan Y4 itu tidak menunjukkan perbedaan yang nyata. Secara keseluruhan, disimpulkan bahwa perbedaan metode memasak terutama memengaruhi cita rasa dan tekstur ikan, yang menandakan bahwa teknik pengolahan memiliki peran penting dalam menentukan kualitas akhir masakan. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Tadi penjelasan dari kasus pertama yang dijelaskan oleh Saudari Alifa dan Saudara Muhammad Ilman Nasyidik. Nah, kita beralih ke contoh kasus 2 yang akan dibacakan oleh
Saudara Suci Aulia Maharani saudari Suci Aulia Maharani kepada Oke, saudari saya persilahkan. Lanjut untuk filter selanjutnya untuk filter harus dua, seorang peneliti ingin mengetahui tingkat stres yang dialami oleh guru di berbagai jenjang pendidikan, yaitu sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas. Peneliti mengukur tingkat stres berdasarkan 4 sumber, yaitu hubungan dengan administrator, Y1, hubungan dengan kolega, Y2, hubungan dengan orang tua, Y3, dan hubungan dengan siswa, Y4. Selain itu, peneliti juga ingin melihat apakah tingkat stres ini berbeda berdasarkan jenis kelamin guru laki-laki dan perempuan. Data dikumpulkan dari sampel guru laki-laki dan perempuan di ketiga jenjang sekolah. Berikut adalah beberapa data tingkat stres yang diperoleh. Slide selanjutnya. Pada tabel ini kita melihat contoh data penelitian yang melibatkan dua faktor, yaitu tingkat sekolah dan jenis kelamin, serta 4 jenis variabel respon yang diukur. Faktor pertama, K, tingkat sekolah terdiri dari SD K1, SMP K2, SMA K3. Dan faktor kedua, J, jenis kelamin terdiri dari laki-laki J1, perempuan J2. Dan variabel respon Y1 sampai Y4 mewakili 4 aspek hubungan, yaitu Y1 hubungan dengan administrator, Y2 hubungan dengan kolega, Y3 hubungan dengan orang tua, Y4 hubungan dengan siswa. Tabel ini menampilkan hasil pengamatan pada tingkat sekolah SD, SMP, dan SMA yang masing-masing dibedakan lagi berdasarkan jenis kelamin guru, yaitu laki-laki dan perempuan. Jadi tabel ini merupakan data dasar yang akan kita analisis menggunakan model linear sebelumnya untuk mengetahui apakah faktor tingkat sekolah, jenis kelamin, atau interaksi yang memberikan pengaruh yang signifikan terhadap hasil hubungan tersebut. Selanjutnya. Adapun model linearnya yaitu Y, Y sub IJK adalah nilai pengamatan pada kombinasi perlakuan faktor A ke I dan faktor B ke J di dalam kelompok K. Simbol mu menunjukkan rataan umum, yaitu nilai tengah keseluruhan tanpa mempertimbangkan faktor apapun. Selanjutnya, rho sub K adalah pengaruh dari kelompok ke K, misalnya blok atau ulangan dalam rancangan percobaan. Alpha sub I menunjukkan efek utama faktor A, yaitu pengaruh faktor A secara terpisah terhadap hasil pengamatan. Begitu juga beta sub J merupakan efek utama faktor B. Lalu alpha beta sub IJ adalah efek interaksi antara faktor A dan faktor B yang menunjukkan apakah kombinasi keduanya menghasilkan efek yang berbeda dari pengaruh masing-masing secara terpisah. Terakhir, epsilon sub IJK adalah galat atau error variasi yang tidak dapat dijelaskan oleh faktor-faktor sebelumnya. Slide selanjutnya. Adapun hipotesis. Hipotesis secara simultan, H0 tidak ada pengaruh jenis kelamin, tingkat sekolah, ataupun interaksi keduanya terhadap tingkat stres dengan administrator, kolega, orang tua, dan siswa. H1 ada pengaruh jenis kelamin, tingkat sekolah, ataupun interaksi keduanya terhadap tingkat stres dengan administrator, kolega, orang tua, dan siswa. Hipotesis secara parsial. Yang pertama, hubungan dengan administrator Y1, H0 tidak ada pengaruh jenis kelamin, tingkat sekolah, ataupun interaksi keduanya terhadap tingkat stres guru dan administrator. H1 adalah pengaruh jenis kelamin, tingkat sekolah, ataupun interaksi keduanya terhadap tingkat stres guru dengan administrator. Yang kedua, hubungan dengan kolega Y2. H0 tidak ada pengaruh jenis kelamin, tingkat sekolah, ataupun interaksi keduanya terhadap tingkat stres guru dan kolega. H1 ada pengaruh jenis kelamin, tingkat sekolah, ataupun interaksi keduanya terhadap tingkat stres guru dan kolega. Yang ketiga, hubungan dengan orang tua, Y3. H0 tidak ada pengaruh jenis kelamin, tingkat sekolah, ataupun interaksi keduanya terhadap tingkat stres guru dengan orang tua. H1 ada pengaruh jenis kelamin, tidak sekolah, tingkat sekolah, ataupun interaksi keduanya terhadap tingkat stres guru dengan orang tua. Yang empat, hubungan dengan siswa Y4. H0 tidak ada pengaruh jenis kelamin, tingkat sekolah, ataupun interaksi keduanya terhadap tingkat stres guru dengan siswa. H1 ada pengaruh jenis kelamin, tingkat sekolah, ataupun interaksi keduanya terhadap tingkat stres guru dengan siswa. Baik, itulah tadi penjelasan mengenai tentang contoh kasus 2, dan penyelesaiannya akan dibacakan oleh
teman kelompok saya. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, baik itu tadi penjelasan tentang contoh kasus dua dari Saudari Suci Udamarani. Ya, mungkin langsung saja dan langsung saja untuk penyelesaian contoh kasus dua yang akan dibacakan oleh Saudari Rahma Aini Jufri kepada Saudari. Saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai cara penyelesaian contoh kasus 2 pada RStudio. Langkah pertama adalah memanggil beberapa package yang dibutuhkan untuk analisis, yaitu Read Excel, DPLR, dan TidyR. Untuk mengolah serta menata data, MVN digunakan untuk uji normalitas multivariat, BioTools untuk uji homogenitas covariance, dan RVID Memoir digunakan untuk mendukung analisis lanjutan seperti MANOVA. Data dibaca dari file Excel, kemudian dua variabel school level dan gender dikonversi menjadi faktor karena keduanya merupakan variabel kategorik. Variabel respon dalam dataset ini adalah Y1, Y2, Y3, dan Y4. Next. Sebelum melakukan MANOVA, dilakukan uji asumsi homogenitas menggunakan box M-test. Uji dilakukan untuk 3 kondisi berdasarkan school level, berdasarkan gender, dan berdasarkan kombinasi school level dan gender. Hasil menunjukkan semua p-value lebih besar dari 0,05. Artinya asumsi homogenitas terpenuhi, covariance antar kelompok dianggap sama. Next. Next. Data dibagi berdasarkan kombinasi tingkat sekolah dan jenis kelamin. Kemudian dilakukan uji normalitas multivariat dengan metode Henze-Zirkler dari package MVN. Hasil uji menunjukkan semua p-value lebih besar dari 0,05, sehingga data berdistribusi normal multivariat. Next. Next. Langkah berikutnya yaitu melakukan analisis MANOVA untuk mengetahui pengaruh tingkat sekolah dan jenis kelamin terhadap keempat variabel respon secara simultan. Hasil dari Wilks Lambda Test menunjukkan bahwa school level berpengaruh signifikan, p-value lebih kecil dari 0,001, gender juga berpengaruh signifikan, p-value lebih kecil dari 0,001, sedangkan interaksi antara school level dan gender tidak signifikan, p lebih besar dari 0,05. Artinya, tingkat sekolah dan jenis kelamin masing-masing berpengaruh terhadap variabel respon, namun tidak ada efek interaksi antara keduanya. Next. Langkah terakhir yaitu melakukan analisis lanjutan per variabel respon untuk melihat pengaruhnya secara individu. Hasilnya untuk Y1, Y2, dan Y4, faktor school level dan gender keduanya signifikan, p-value lebih kecil dari 0,05, sedangkan interaksi antara keduanya tidak signifikan pada semua variabel. Next. 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 Kesimpulannya ialah berdasarkan keseluruhan hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa asumsi dasar MANOVA telah terpenuhi sepenuhnya, baik dari segi normalitas multivariat maupun homogenitas covariance, sehingga analisis yang dilakukan valid. Faktor school level dan gender terbukti berpengaruh signifikan terhadap kombinasi keempat variabel respon Y1 sampai Y4, namun tidak ditemukan interaksi signifikan antara keduanya, yang berarti pengaruh tingkat sekolah tidak bergantung pada jenis kelamin, begitu pula sebaliknya. Hasil ANOVA juga menunjukkan kesimpulan serupa di mana masing-masing variabel Y1, Y2, Y3, dan Y4 dipengaruhi secara signifikan oleh faktor school level dan gender, tanpa adanya interaksi sehingga keduanya dapat dianggap sebagai faktor independen yang masing-masing berkontribusi terhadap variasi hasil pengukuran. Secara praktis, hal ini menunjukkan bahwa perbedaan tingkat pendidikan berperan penting dalam menentukan nilai variabel respon. Semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin baik hasil pada variabel tertentu. Sementara perbedaan jenis kelamin juga memberikan pengaruh konsisten di semua tingkat pendidikan, sehingga kebijakan atau intervensi dapat difokuskan secara terpisah pada masing-masing faktor. Baik, itulah materi dari saya kembalikan ke moderator. Ya, itulah hasil dari presentasi